Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Dahun di Makan Awal. Kali ini saya tidak untuk mereview makanan beberapa hari ini ya. Hari ini mungkin di subuh ini saya siap-siap mempersiapkan diri. Ini latihan khutbah Idul Adha ya. Saya memakai pedoman ini ya, 32 naskah khutbah, baik Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah Jumat ya, yang kumpulan naskah khutbah Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LC dan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dan ustadz-ustadz yang lain. Kumpulannya ini saya menggunakan ini. Tidak usah lama-lama, kita akan langsung saja ya untuk latihan khutbah Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami wa Ramadana wa Aidal Adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'ajhaba anhumur rijsa wa takhar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kullu amrin jibalillah yubdi'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan ucapan hamdalah, maka terputus. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan ucapan hamdalah, maka terputus. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis majelis hasan. Setiap amal yang baik tidak diawali dengan hamdalah, maka amal itu terputus, sia-sia. Tidak dapat dibawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali segala amal dengan ucapan alhamdulillah. Majtama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi zikrillahi wa salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu antan zifah. Sekelompok orang berkumpul, mereka bubar tanpa zikir dan selawat, maka sama halnya mereka meninggalkan busuknya bangkai. Musnad Toyalisi dari Jabir. Kita tidak ingin majelis kita menjadi majelis bangkai yang busuk, maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabih. Bagi ini seluruh umat Islam dari pusat kota suci Makkah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri mengumandangkan
takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak pernah perlu kepada syukur kita. Karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita. Menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar. Quran Suci An-Naml ayat 40. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Suci Ibrahim surah 14 ayat 7. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim. Namun, inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 pohon besar. Hikmah pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail kepada ayahanda Ibrahim dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanjur maza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Suci As-Saffat ayat 102. Demikianlah jawaban anak soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim dalam doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Quran Suci As-Saffat ayat 102. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man ala salasa banat fa'adda bahunna wajawazahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan anak maka amal menjadi mengalir. Iza matal insanun qata'a amaluhu illa min shalash. Shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'a bih aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya. Kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Mudminul khamri wal aqu wad dayu sulaji yukiru fi ahlihi al-khabash.
3 orang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala surga bagi mereka. Pecandu khamar atau narkoba, nurhaka kepada orang tua, dan orang tua wali yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimana banyakkah amal mereka? Kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan urayan air mata. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan ungkapan hamba tanpa makna. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu, ya Rasulullah inni kuntu ardatul jihad ma'aka abtagi bizalika wajhallahi wad daral akhirata. Qala waihaka ahayyatun ummuka. Qultu na'am. Qala rji fabaraha summa ataituhu minal janibil akhari faqultu ya Rasulullah inni kuntu ardatul jihada ma'aka abtagi bidzalika wajhallahi wad daral akhirata. Qala waihaka ahayyatun ummuka. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala farji ilaiha fabaraha summa ataituhu min amamihi faqultu ya Rasulullah inni kuntu ardatul jihada ma'aka abtagi bidzalika wajhallahi wad daral akhirata. Qala waihaka ahayyatun ummuka. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala waihaka zam rijlaha fasammal jannah. Muawiyah bin Abi Jahimah As-Sulami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah, saya datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya. Rasulullah, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah, saya datang lagi dari arah depan Rasulullah. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya.
melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata, "Inna rajulai ya'tikum minal Yamani yuqalu lahu Uwaisyul la yada'u bil Yamani ghaira umma lahu qad kana bihi bayadum pada Allah fa'ajbahu anhu illa maudi ad-dina ri'ad dirhami paman lakiyahu minkum fal yastaghfir lakum." Ada seorang laki-laki, ia akan datang kepada kamu. Ia berasal dari Yaman, namanya Uwais. Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia merawat ibundanya. Ia pernah terkena penyakit supak warna putih pada kulit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam, dinar, logam emas, atau dirham, logam perak. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi doanya kabul, mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya tanpa mengesampingkan makna ayah. Anna rajula qala ya Rasulullah inna li malaw wa waladaw wa inna abi yuridu ayyajtaha mali faqala anta wa maluka li abika. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan ayahnya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau dan hartamu milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua ada pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapan, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Suci Al-Isra ayat 23-24. Posisi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan duniawi? Sadarlah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Ridha rabbi ridal walidaini wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat
At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembah kering. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Suci Ibrahim ayat 37. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman, itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Suci Ar-Ra'd ayat 11. Di sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Allah mengajarkan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Suci Al-Jumu'ah ayat 10. Qala rajulu ya Rasulullah akiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkalu. Qala kilha wa tawakkal. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya tambatkan lalu saya bertawakal? Atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal? Rasulullah menjawab, tambatkanlah setelah itu bertawakallah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berusaha tanpa tawakal, sombong. Bertawakal tanpa usaha, pesong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah yang ketiga,
berkorban untuk agama Allah. Islam bukan agama melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini sha'if minal mu'mini dhaif. Kita ulang. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpulnya di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran suci Al-Hujurat ayat 13. Miniatur hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Quran suci Abasa ayat 80. Anak-anak, Quran suci Abasa ayat 34. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua ketika berada di dunia juga lari meninggalkan orang tua mereka. Wa ummihi wa abi. Demikian juga dengan istri dan anak dan sanak keluarga. Wa sahibatihi wa bani. Semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal badan dan amal harta yang kita punya? Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Musdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakan dan melontarkannya dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summala tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran suci Al-A'raf ayat 17.
Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan kiri manusia. Oleh sebab itu, manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikannya sebagai musuh yang sebenarnya. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Quran suci Fatir ayat 6. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban melaksanakan perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan seekor kambing. Wa fadainahu bidin ajim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran suci As-Saffat ayat 107. Di samping itu, dalam ibadah kurban ini terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain serta mengikis sifat kikir yang ada dalam diri kita. Allah berfirman, "Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran suci Al-Hasr ayat 9. Ibadah kurban juga mengisarkan kepada makna menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Sifat takut, tamak, tidak peduli sesama, dan sifat-sifat binatang lainnya. Berkurban hari ini bukan hanya sekadar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban. Tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dibantu. Anak-anak yatim dan orang telantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menolong adalah amal badan dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris. Bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita, kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes puluh dan air mata, maka gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting adalah berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian ada baca doa dulu oleh Bilal. Kita biasa kalau di Mekah kita berdiam, jamaah yang kita berdoa. Nah, ini khutbah kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukra lahu ala taufikihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah
bima amara wan taku amma naha wajaza wazaro wa'lamu annallaha marakum bi amri bada'a bihi binafsi wasana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'ijjal islam wal muslimin wa azilla syirqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin Allahumma dafa'annal bala'i wal waba awal zala wa syu'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa syairil buldani fil muslimin amah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yajidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, ini cuma latihan khutbah Idul Adha yang akan diselenggarakan di Indonesia. Ada 2 hari ini dan esok hari Ahad. Terserah, silakan memilih di hari Sabtu atau di hari Ahad, silakan. Tapi saya condong di hari ini sebagai hari raya Idul Adha. Jadi masing-masing silahkan mengikuti, tidak ada masalah. Demikian, ini apabila ada perkataan saya yang salah atau ucapan-ucapan saya yang memang kurang benar, mohon dimaafkan. Semua datangnya dari saya, sementara kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya menggunakan pedoman ini 32 naskah khutbah, baik Idul Fitri, Idul Adha, dan khutbah Jumat yang saya gunakan pedoman agar juga saya juga sambil belajar untuk selalu tetap tawadhu, bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua ini datangnya dari Allah, kebaikan untuk kita semua, termasuk untuk diri saya pribadi yang juga tetap belajar. Oke? Ini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.